Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, eh, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya udah hadir pada acara ini. Perkenalkan, saya Yobi Lusiadi. Boleh ditampilin slide-nya? Ya, sebelum mulai mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Nama Yopi Lusiadi. Pekerjaan saat ini saya memberi namanya engine entrepreneur. Kenapa? Karena saya double juga sebagai engineer dan juga berwirausaha entrepreneur. Saat ini saya sebagai Network Operation Engineer di Bisnet Networks Branch Padang, terus juga founder dan owner PT Carano Integrasi Teknologi. Sertifikat yang sudah saya miliki itu CCNA, GNCEA, Juniper, GNCIS, MTCNA, MTCRE. Pendidikan saya S1 Teknik Elektro Telekomunikasi Universitas Andalas, dan saat ini saya sedang kuliah S2 Teknik Elektro Telekomunikasi Universitas Andalas. Tuh. Lanjut. Pengalaman saya 2010 dulu saya magang di PT Paket Sistem Indonesia, ini perusahaan distributor Cisco terbesar di Indonesia. Terus pengalaman pekerja pertama itu sebagai junior network engineer di PT Lintas Teknologi Indonesia. Itu perusahaan distributor Juniper yang juga terbesar di Indonesia. Itu customernya gede-gede ya, kayak Indosat, Excel, Telkom, dan lain-lain. Terus di 2014 saya pindah ke PT Interkoneksi Internet Indonesia, itu ISP, itu proyeknya membangun data center NICS. Selanjutnya 2015 sampai 2017 saya menjadi NOC, Network Engineer di Bisnet Networks. Dan masih di Bisnet juga, di tahun 2017 saya malah lebih milih ke infrastruktur atau fiber optik. Nah, dari 2018 sampai sekarang itu saya bersama Bapak Teddy, kita bangun bisnis namanya PT Carano Integrasi Teknologi. Oke. Lalu tadi pengalamannya banyak di itu ya, di perangkat ya, Cisco, Juniper. Lalu fiber optiknya di mana? Pengalaman fiber optik saya itu dimulai dari tahun 2017 ya. Di tahun 2017 saya pindah divisi dari dulunya NOC kepada infrastruktur, itu pembangunan dan pemeliharaan jaringan fiber optik di Bisnet. Terus di PT Carano Integrasi Teknologi kita punya proyek pembangunan jaringan fiber optik di PT KAI di Free 2. Terus tahun 2020 kita punya proyek pembangunan jaringan fiber optik di PT Semen Padang. Di tahun 2020 juga kita punya proyek pembangunan jaringan fiber optik di Airnav radar di bandara. Terus juga tahun 2021 sedang berlangsung kita punya proyek bangunan jaringan fiber optik PT I4T. Ini backbone untuk Indosat, Excel, dan lain-lain. Ya, itu pengalaman saya ya. Kita langsung masuk ke materi. Uh, Mungkin saya tanya dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu dari SMK atau misalnya dari umum, itu sudah saya sudah sangat familiar dengan fiber optik atau baru dengar atau seperti apa? Boleh? Siapa yang mau respon? Sudah familiar dengan kabel fiber optik atau baru dengar atau gimana? Ya, obat di pinggir jalan banyak ya. Oke, oke. Nah, pembahasan kali ini kita mulai dari pengenalan, kelebihannya apa, kekurangannya apa, jenis apa, teknologi apa, dan penerapannya seperti apa. Oke, next. Ya, nah, kabel fiber optik itu paling banyak dipakai untuk jaringan backbone di seluruh dunia. Ini saya ambil dari Submarine Cable Mat.
Itu kabel fiber optik yang membentang antar benua, antar negara, antar pulau. Jadi seperti itu ya, kabelnya sangat panjang sekali. Antar benua ratusan kilometer dari Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Atlantika kabelnya. Itu ya. Nah, next. Oke. Sebelum kita lanjut, ya saya mau menampilkan video sedikit. Oke. Ini penjelasan bagaimana cara kerja fiber optik. Ini suaranya nggak ada ya? Nggak ada ya? Ya. Oke. 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 Jadi fiber optik itu media transmisi yang dilewati oleh cahaya. Sistem kerjanya seperti apa? Jadi cahaya itu akan melewati media kaca. Nah, ini pada video ini dia menampilkan cahaya yang akan lewat pada air. Bagaimana cahaya itu tidak keluar dari airnya. Nah, kita lihat. Nah, cahayanya nggak keluar dari air. Ajaib kan? Padahal cahayanya ditembak loh, tapi cahayanya nggak keluar dari air. Nah, konsep inilah yang dipakai pada sistem komunikasi fiber optik, di mana cahayanya itu akan dideliver dari pengirim sampai penerima dan tidak keluar dari kabel itu. Nah, ini sistemnya itu namanya total internal reflection. Jadi cahayanya itu mantul-mantul di dalam media fiber optik. Itu. Oke, next. Oke, apa itu fiber optik? Ya, fiber optik itu media transmisi berupa jenis kabel yang isinya adalah kaca. Ya, kaca sehelai rambut ya, lebih kecil pada rambut. Itu berdiameter itu 120 mikrometer dan cahaya yang dilewatkan kepada media itu cahaya LED. Oke, next. Nah, struktur fiber optik itu seperti apa? Struktur fiber optik itu kabel, ya kabel. Di dalam kabel itu ada kaca. Kaca yang pertama yang paling inti itu namanya core. Nah, di core itu ditutupi oleh cladding. Nah, di atas cladding itu coating jaket. Itu fungsinya apa? Nah, core tadi tempat media cahaya dilewatkan. Cladding itu tempat pemantulan cahaya. Jadi pada video sebelumnya itu cahayanya itu lewat pada air. Itu kenapa bisa lewat? Karena indeks bias udara itu lebih rendah daripada indeks bias air, sehingga cahayanya itu tetap lewat di air. Nah, itu core dan cladding itu beda indeks biasnya. Indeks bias core itu lebih tinggi daripada indeks bias cladding, sehingga cahayanya bisa lewat ke situ. Jadi prinsip kerjanya seperti itu ya. Ini struktur fiber optik. Next. Nah, ini fiber optik yang dilihat di pinggir-pinggir jalan ya. Itu warnanya warna hitam. Itu di dalamnya itu seperti ini. Ada core-nya, ada core itu adalah kaca kecil-kecil, terus ada cladding-nya, terus ada tube-nya, dan lain-lain. Oke. Nah, pada kabel fiber optik itu juga ada warna-warna seperti kabel itu ya, kabel UTP. Kalau UTP ada warna-warnanya ya. Nah, kalau kabel fiber optik juga ada warna-warnanya, itu dibeda-bedakan. Nah, warnanya itu ada ini ya. Kalau ngafalnya, kalau misalnya mau ngafal tuh gampang caranya ya. Bohcap Mehikupto. Biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Jadi ada 12 warna di situ. Kalau misalnya di dalamnya ada 12. Kalau misalnya di dalamnya ada satu, berarti cuma ada satu warna, cuma biru doang. Kalau kabelnya ada 2 core, berarti ada 2, biru sama orange. Oke.
Nah, tadi prinsip dasarnya sudah dijelaskan ya, bahwasanya media kabel fiber optik itu dilewatkan cahaya. Nah, cahayanya itu akan mantul-mantul di dalam. Kenapa bisa cahayanya mantul-mantul? Karena indeks bias eh, selubung itu lebih kecil daripada indeks bias tempat dia berpropagasi. Nah, seperti ini lagi prinsip dasarnya ya. Nah, itu kan tadi medianya ya. Terus cahaya yang dilewatkan itu dari mana sih sumbernya? Nah, cahaya yang dilewatkan itu berasal dari suatu alat namanya transceiver. Ya, transceiver ini nanti dihubungkan ke kabel. Nah, transceiver ini akan menciptakan cahaya, lalu cahaya itu dirambatkan ke kabel, lalu nanti sampai ke ujung satu lagi gitu. Oke, lanjut. Nah, cahaya yang dipakai itu cahaya apa? Ya, cahaya itu cahaya LED ya, cahaya LED, cahaya LED. Nah, kalau misalnya pada kita pakai WiFi radio, itu biasanya patokannya itu frekuensi ya. Nah, misalnya pakai WiFi 2,4 GHz, 5,8 GHz. Tapi kalau di fiber optik, sistem komunikasi fiber optik itu memakai namanya panjang gelombang. Jadi dibedakan itu channel-channelnya berdasarkan panjang gelombang. Ini gitu ya. Kalau di wireless itu frekuensi, kalau di fiber itu panjang gelombang atau wavelength. Nah, itu transmisi fiber optik itu tadi dipancarkan oleh transceiver ya. Itu transceiver itu penampakannya seperti apa sih? Kayak gini. Ini di depan juga ada ya transceiver pada masing-masing alat. Saya sudah sediakan di depan. Jadi kalau misalnya mau lihat ke depan juga boleh. Itu pada perangkat-perangkat yang di bawah, itu ada kiri di kanan, itu masing-masing alat itu ada transceivernya. Transceiver itulah yang akan menciptakan cahaya, lalu ditransmisikan melalui media fiber optik. Oke, next. Nah, di transceiver ini, dia ada pengirim dan penerima, TX dan RX. Next. Oke. Macam-macam transceivernya apa aja sih gitu. Transceiver itu ada banyak ya, dan juga jenis-jenis transceiver ini juga kapasitasnya juga beda-beda. Ada GLM, ada GBIC, ada SFP, ada XFP, ada CFP, QSFP, OSFP. Yang paling banyak dipakai yang mana? Yang paling banyak dipakai itu SFP. Nah, itu paling tinggi kecepatannya sampai 25 giga. Tinggi ya, kalau misalnya pakai kabel UTP itu bisa cuma 1 giga atau cuma 10 giga ya. Kalau pakai kabel fiber optik kita juga kalau kita implementasikan EVO itu kapasitasnya bisa jauh lebih naik. Itu kalau di SFP aja maksimal sampai 25 giga. Ada yang paling tinggi lagi, itu namanya OSFP, namanya Octal Small Form Factor Pluggable, itu sampai 800 giga loh. Di 800 giga bisa dilewatkan di media fiber optik. Oke, nah tadi transceiver ya, ada TX, ada RX. Nah sekarang tipe transmisi itu ada dua. Yang pertama itu transmisi kabel core-nya, kabel FO itu antara TX dan RX itu dipisah core-nya. Sehingga kalau misalnya kita memakai implementasi jaringan fiber optik itu menggunakan kabel 2 core. Satu core untuk TX pengirim, satu core untuk menerima. Itu namanya common transceiver ya. Nah, satu lagi itu namanya bidirectional atau WDM, wavelength division multiplexer. Maksudnya apa? TX dan RX pengirim dan penerima itu dilewatkan hanya satu core saja. Jadi TX dan RX itu dipisahkan bagaimana? Dipisahkan melalui panjang gelombangnya. Jadi kita ingat ya, di fiber optik itu bagaimana cara kerjanya, terus ada panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu bisa menentukan channel-channelnya. Uploadnya lewat panjang gelombang 1550. Downloadnya lewat 1310. Itu di dalam satu core fiber optik dipisah gitu. Nah, itu beda transmisinya ya. Satu dipisah core-nya, satu lagi core-nya digabung tapi dipisahkan melalui panjang gelombang. Next.
Nah, modulasinya apa? Modulasinya yang dipakai adalah pulse amplitude modulation. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya di fiber optic modulasinya pakai apa sih? Namanya pulse amplitude modulation atau PAM gitu. Next. Nah, apa sih kelebihan fiber optic? Nah, kelebihannya yang pertama adalah kapasitasnya gede sekali. Kapasitasnya gede sekali. Bisa sampai ini 100 giga, yang paling banyak ditemui itu masih 100 giga. Aslinya itu sudah sampai 800 giga, yang jual perangkatnya sampai 800 giga. Itu ya kelebihannya. Terus bisa jarak jauh, bisa antar benua. Kok bisa ya antar benua ya? Bisa gitu. Apa sih teknologinya nanti saya sampaikan. Terus materialnya awet. Itu kabel-kabel di pinggir jalan sampai 10-20 tahun juga masih oke, nggak ada masalah gitu. Nah, terus dia nggak ada interference dengan yang lain. Itu kelebihan-kelebihan fiber optik ya. Nah, itu. Next. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya untuk pengerjaan butuh tenaga ahli. Nggak bisa yang tidak punya standar ilmunya juga susah untuk mengimplementasikan. Tapi susah untuk belajarnya? Nggak susah, gampang banget. Gitu. Terus karena kabel fiber optik ini yang dilewatin cahaya, berarti kabelnya nggak bisa ketekuk. Kalau kabel UTP itu bisa kita gulung-gulung, mau ketekuk juga nggak ada masalah. Tapi kalau kabel fiber optik nggak bisa, kabelnya nggak boleh ketekuk. Kenapa? Karena cahayanya nggak bisa lewat nanti. Karena di dalamnya ada kaca. Kalau kita terlalu tekuk, kacanya bisa dipecah atau cahayanya nggak lewat. Itu kekurangannya ya. Nah, terus kalau misalnya jarak yang terlalu jauh, dia ada loss-nya. Nah, kira-kira itu kekurangannya. Next. Oke, sekarang apa-apa aja sih jenis kabel fiber optik itu? Jadi jenis itu juga bisa berdasarkan modenya seperti apa, terus juga berdasarkan indeks biasnya seperti apa, terus juga berdasarkan fungsi dan lokasi pemasangan. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya kita mau implementasi fiber optik, itu ada namanya kabel single mode. Kabel single mode itu apa? Nah, kabel fiber optik yang mode transmisinya tunggal. Ini cahayanya lewat tuh satu aja, kayak satu gitu, set gitu. Ya, animasinya seperti itu. Cahayanya itu lewat kayak satu aja. Nah, itu namanya kabel single mode. Kabel single mode ini itu biasanya dipakai untuk jarak jauh. Nah, jadi kalau misalnya antar kota, antar provinsi itu pasti memakai kabel single mode. Oke. Nah, yang kedua namanya multimode. Kabel multimode itu kalau dianimasikan cahaya yang dilewatkan seperti itu. Nah, kayak gelombang-gelombang. Untuk kabel multimode itu dipakai untuk jarak dekat. Kalau single mode itu kabel jarak jauh, kalau multimode itu jarak dekat. Itu maksimal sampai 500 meter saja. Nah, gitu. Next. Itu berdasarkan mode ya. Sekarang indeks bias, jadi beda-beda lagi. Nah, pertama itu multimode step index. Multimode step index itu apa? Multimode step index itu perambatannya seperti di gambar ya, dianimasikan seperti itu. Dia ada pantulan-pantulan, terus ini multimode step index ini hanya digunakan untuk jarak pendek sekali. Misalnya dari perangkat 1 ke perangkat 2. Nah, itu biasanya memakai multimode step index di dalam jarak yang dekat, 5 meter, 10 meter gitu. Itu makanya multimode step index. Next. Nah, terus ada lagi namanya multimode grade index. Multimode grade index itu jaraknya dekat, tapi bisa agak jauh lah. 100 meter sampai 500 meter. Nah, itu makanya multimode grade index. Nah, itu animasinya cahayanya seperti apa? Seperti itu. Kayak lingkaran-lingkaran gitu. Ya, jadi multimode step index, kabel optik yang untuk jarak sangat pendek, multimode grade index untuk jarak dekat sekitar 100-500 meter. Terus, satu lagi. Yang ketiga itu single mode step index. Nah, single mode step index ini adalah kabel yang dipakai untuk jarak jauh sampai 100-an kilometer. Gitu. Next. Oke. Sekarang jenis-jenis kabel berdasarkan fungsi dan lokasi pemasangan. Nah, sekarang fungsinya untuk outdoor. Apa-apa aja sih? Apa-apa aja sih? Yang pertama itu ada namanya aerial cable.
kabel udara yang banyak di pinggir jalan itu di tiang-tiang namanya aerial cable. Ada lagi direct buried cable, itu untuk di bawah tanah. Kalau misalnya teman-teman lihat para orang gali di pinggir jalan, itu nanti dipasang direct buried cable. Terus ada lagi namanya duct metallic cable. Nah ini untuk kabel bawah tanah, tapi ada pelindung besinya. Itu biasanya untuk lewat di beton, di aspal, yang nanti dicor gitu ya. Nah itu ada pelindung besinya. Terus lagi namanya aerial ADSS. Nah ini untuk kabel yang bisa fleksibel, bisa di udara, bisa lagi di bawah. Bentuk kabelnya seperti apa? Bentuk kabelnya seperti ini. Bulat, di dalamnya itu ada core-core-nya banyak. Kabel itu ada banyak ya, dari 1 core sampai 256 core juga ada, sampai 312 core di isi dalamnya. Walaupun sekecil ini nanti, tapi isi dalamnya itu banyak sekali serat-seratnya. Next. Sekarang indoor. Nah, indoor itu kabel yang sering dipakai oleh provider yang diantar ke rumah. Biasanya kecil. Kayak kabel di depan itu kabel indoor. Gitu. Ini kabelnya kecil. Itu jumlah core-nya biasanya sedikit. Next. Nah, ada lagi. Nah, ini kabel khusus ya. Ternyata kabel fiber optik itu juga dirancang untuk anti api. Ini di mana kabel fiber optik kalau misalnya digelar di pabrik-pabrik, misalnya kayak di Pertamina gitu ya. Nah, itu bisa dirancang kabel fibernya anti api. Lanjut. Ada lagi kabel bawah laut. Nah, kabel bawah laut yang kita dari map tadi ya, ada antar benua Pasifik, Atlantik ya. Itu kabel fiber optiknya khusus. Kabel fiber optik itu dilindungi sama besi. Itu kabel bawah laut. Itu penampakannya seperti itu. Next. Nah, sekarang apa aja sih teknologi sama penerapannya? Oke, kabel fiber optik itu di penerapannya bisa LAN, MAN, WAN. Kalau LAN untuk skala kecil, MAN untuk skala kota, kalau WAN untuk skala gede. Antar benua, antar negara, itu WAN. Oke, next. Oke, untuk kita bahas LAN dulu ya. Untuk LAN, itu penerapan teknologi fiber optik itu teknologinya apa? Nama teknologinya ada 2. Yang pertama adalah AON, Active Optical Network. Yang kedua PON, Passive Optical Network. Apa itu? Nah, next. Oke, AON itu apa? AON, transmisi fiber optik, itu point to point. Point to point ya, point to point yang perangkatnya aktif dua-duanya. Kalau misalnya mau dibagi-bagi, itu pakai perangkat tambahan lagi. Pakai perangkat aktif. Kita butuh switch di tengah-tengahnya. Nah, itu untuk point to multi point. Jadi active optical network itu perangkatnya aktif semua. Jadi kalau misalnya bikin point to multi point, butuh perangkat aktif di tengah-tengah. Itu ya. Nah, penerapannya seperti apa? Penerapannya seperti ini. Nih, active optical network point to point. Kita mau bangun nih dari gedung A ke gedung B. Perangkatnya 1, nih di depan ya. Dari gedung A ke gedung B. Ini perangkatnya 1, switch. Ada transceiver optiknya. Terus di-deliver pakai kabel optik. Di kantor di sebelahnya ada perangkat switch juga pakai SFP. Kalau misalnya mau point to multi point, di tengah-tengahnya kita pasang switch lagi buat memperbanyak. Jadi di tengah-tengahnya pakai perangkat aktif, yaitu teknologi active optical network namanya. Oke, next. Sekarang kita masuk PON atau passive optical network. Apa itu? Passive optical network itu arsitektur jaringan fiber optik point to multi point di mana pembagi jaringannya itu perangkat pasif. Maksud perangkat pasif itu apa? Perangkat yang nggak butuh listrik, cuma pembagi dalam bentuk kaca aja, namanya splitter. Ada di dalam itu. Itu kalau dibuka, di dalamnya ada splitter, itu bisa memecah cahaya jadi banyak. Jadi jaringannya bisa jadi gede, tapi perangkatnya nggak butuh butuh listrik.
cuma splitter pembagi cahaya aja. Jadi jaringan itu bisa jadi lebih banyak. Dan juga modalnya juga semakin dikit. Kenapa? Karena nggak perlu perangkat aktif yang mahal gitu. Sekarang kalau benar mendengar itu apa FTTH, FTTX. Nah, FTTX itu adalah formatnya atau bentuk topologinya atau bentuk uh, apa infrastrukturnya. Kalau PON itu nama teknologinya, FTTH itu formatnya. Apa itu FTTX gitu? FTTX fiber to X. Fiber kalau FTTH fiber to home. Kalau misalnya tujuannya gedung fiber to building. Kalau tujuannya tower fiber to tower. Jadi gitu doang. Kalau misalnya nama teknologinya PON, nama format infrastrukturnya FTTX. Lanjut. Nah, kalau PON itu infrastrukturnya atau topologinya seperti apa? Topologinya seperti ini. Jadi tadi PON point multi point ya. Sumbernya itu dari OLT namanya, Optical Line Terminal, itu yang di depan ya. Ini namanya OLT. Nah, OLT ini sumber itu nanti dipecah, jaringannya itu diperbanyak. Yang pertama melalui namanya ODC, Optical Distribution Cabinet. Itu di depan paling sebelah kiri. Itu dipecah di situ. Habis itu lalu dipecah lagi di ODP, Optical Distribution Point. Ujungnya kemana? Ujungnya nanti ke rumah atau ujungnya nanti ke kantor. Itu bisa banyak. Satu port di sumber OLT itu bisa dibagi-bagi sebanyak 64 modem. Jadi itu teknologi PON ini itu yang pertama itu murah. Kenapa? Karena tidak butuh perangkat aktif untuk membagi-baginya. Jadi teknologi inilah yang paling banyak dipakai di provider. Oke, lanjut. Oke, ternyata teknologi PON itu ada perkembangannya. Dimulai dari PON, IPON, GE-PON, GPON, dan XGPON. Apa itu? Nah, lanjut. Kalau misalnya teman-teman mau tanya, langsung tanya, boleh silakan. Nah, apa sih perbedaannya? Kalau PON itu standarnya ITU-T namanya. Terus downloadnya cuma 600 mega, uploadnya cuma 155 mega. Ya, itu dalamnya isinya splitter tadi ya. Splitter tadi. Nah, terus kalau GPON apa? GPON itu standarnya dari ITU-T, terus downloadnya bisa sampai 2,4 giga, uploadnya sampai 1,2 giga. Terus kalau GE-PON uploadnya segiga, downloadnya segiga. Standarnya apa? Standarnya IEEE. Terus kalau XGPON, nah yang teknologi terbaru dari PON itu XGPON. Itu downloadnya sampai 10 giga. Nah, uploadnya 2,5 giga. Jadi teknologi inilah yang paling banyak dipakai di provider-provider sampai ke rumah-rumah. Oke? Oke, tadi udah jelasin ya. Kalau nama teknologinya PON, nama infrastrukturnya atau formatnya FTTX. FTTX itu ada alternatifnya, ada home, building, zone, curb, dan tower. Jadi tergantung tujuannya. Kalau tujuannya rumah namanya FTTH. Kalau tujuannya kantor, FTTB. Kalau tujuannya tower, FTTT, tower. Oke, sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bapak Ibu ada pertanyaan? Oh iya, boleh Pak. Boleh Pak, siapa namanya Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofri, salah satu IT di Yayasan Imam Bonjol. Yang ingin saya tanyakan adalah di sini ada aktif optical network dan pasif optical network. Nah, kebanyakan yang kita ada selama ini, kebanyakan kita pasti punyanya yang aktif optical network yang banyak di tataran bawah gitu kan. Nah,
Sementara di yang pasif itu tuh jauh lebih simple sepertinya, jauh lebih mudah kata Pak Yopi tadi. Ini mengcombine antara aktif dengan pasif ini seperti apa nantinya? Apakah kita harus migrasi penuh ke pasif atau bisa dari aktif yang kita punya dikombin ke pasif nanti untuk distribusinya? Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, langsung dijawab ya. Bisa aja di-combine, Pak. Tapi di cluster, dipisah. Misalnya ada 2 gedung. Satu gedung pakai aktif, satu gedung pakai pasif. Dia nggak bisa dicampur. Kenapa nggak bisa dicampur? Karena SFP-nya kan beda, transceiver-nya beda. Kalau misalnya mau dicampur, itu nanti kabelnya harus core-nya banyak. Core-nya banyak, misal gini. Kabelnya ada 24 core. Satu core dipakai untuk AON. Di dalam kabel yang sama, nanti dipisah AON. Habis itu core yang kedua dipakai untuk PON. Bisa aja seperti itu kalau mau dicampur. Tapi kalau misalnya nggak mau bingung, itu di cluster. Sebelah kiri itu AON, gedung 1 AON, gedung 2 PON. Itu bisa. Kalau mau nggak bingung. Kalau misalnya mau diimplementasikan digabung, bisa aja. Itu digabung di satu kabel, tapi nanti bagaimana cara topologinya jadi bingung. Karena di dalam satu kabel itu ada nyampur-nyampur. Bisa dicampur? Bisa. Apakah bisa diterapkan? Bisa. Tapi bikin pusing ya? Bikin pusing nantinya. Ada lagi? Oke. Bapak Ibu, ya. Bapak yang bertanya tadi, sesuai yang kita sampaikan di awal, untuk penanya kita punya door prize. Kebetulan Pak Ono banyak bawa buku, jadi silakan. Pak Ono bisa menyerahkan langsung. Ini Pak. Boleh pilih, boleh pilih. Jadi Bapak Ibu yang lain jangan segan-segan untuk bertanya, masih banyak door prize kita, buku-buku terbitan yang karyanya Pak Ono dan juga merchandise cantik. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi kan penerapannya di LAN ya, Local Area Network. Sekarang kalau di MAN teknologinya apa? Kalau di MAN, Metropolitan Area Network, itu nama teknologinya Metro Ethernet. Terus ada lagi namanya CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexer. Apa itu? Next. Nah, kalau Metro Ethernet itu jaringan fiber optik skalanya satu kota atau antar kota jarak jauh. Itu perbedaannya apa dari LAN? Cuma perbedaan jarak ya. Tapi teknologi yang dipakai apa? Teknologi yang dipakai itu teknologi Active Optical Network, bukan PON. Active Optical Network. Dan biasanya Active Optical Network ini akan membentuk satu topologi. Mau dibikin topologi star boleh, mau dibikin topologi ring boleh, tapi paling banyak dipakai di provider itu topologi ring. Itu misalnya itu ya, itu misalnya Jakarta, building satu, itu nanti muter building. Ini bisa sampai satu Jakarta gitu. Atau misalnya satu di Jaksel aja, satu Jaksel gitu, satu ring. Nanti antar link itu ada perangkat yang saling terhubung, tapi jaraknya jauh. Kalau bisa dikatakan MAN adalah, itu bisa dikatakan Metropolitan Area Network atau Metro Ethernet, itu kalau lebih dari 40 km per segmennya. Jadi gitu. Perangkat yang dipakai sering apa? Huawei, Broadcast, Nortel, Microtek bisa nggak? Bisa aja, asalkan transceivernya jarak jauh. Gitu. Ini Metro Ethernet itu kalau jaraknya jauh. Okay, next. Nah, sekarang ada lagi namanya CWDM. Apa itu CWDM? CWDM ini itu memakai teknologi, tadi saya udah dikasih tahu di awal ya, ada komunikasi yang TX RX-nya dipisah melalui core. Jadi core-nya satu kabel TX, satu kabel, satu core. Kalau misalnya RX, satu core, satu kabel. Kalau CWDM atau teknologi WDM, satu core itu bisa banyak link. Kalau di sini pakai CWDM itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 link itu
8 link itu disatuin di dalam satu kabel. Itu bisa dilihat di gambar ya. Itu dari kantor yang banyak, ya banyak kabel, itu bisa dilewatkan ke satu kabel yang di tengah-tengah. Itu namanya teknologinya WDM. Cara misalnya gimana? Cara misalnya itu di panjang gelombang tadi, di channel itu dipisahkan berdasarkan panjang gelombang. Ini kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan Bapak Ibu pernah mendengar VLAN, nah ini VLAN-nya di layer 1 nih. VLAN di layer 1 ini. Jadi dipisah-pisah berdasarkan panjang gelombang. Oke, next. Nah sekarang tadi itu antar kota ya. Sekarang jarak jauh antar benua. Nama teknologinya apa? Nama teknologinya DWDM. Ada lagi namanya OTN. Ini OTN, kalau DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing. Kalau OTN, Optical Transport Network. Optical Transport Network ini adalah perkembangan teknologi dari DWDM. Next. Nah, penampakan DWDM itu seperti apa? Segini. Ini tingginya segini loh. Sepinggang saya. Itu perangkat ini transmisinya bisa sampai jauh, sampai 500 km, sampai 1000 km malahan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kalau mau jauh ada amplifier. Jadi DWDM itu, jadi kalau misalnya transmisi fiber optik itu ternyata ada amplifier, sistem penguat. Kalau misalnya cahayanya udah melemah itu bisa diperkuat. Itu namanya amplifier. Ini teknologi salah satu amplifier namanya Raman teknologi, Raman amplifier. Dipakai di DWDM. Next. Nah, sekarang OTN. Apa? OTN ini adalah DWDM yang pinter. Kalau DWDM itu point to point, kalau di OTN dia point to multi point. Jaraknya sangat jauh. Dari Jakarta ke Singapura, dari Singapura ke Hong Kong, Hong Kong ke Jepang, Jepang ke Hawaii, Hawaii ke Amerika. Itu pakai perangkat ini. Jadi backbone di internet itu adalah pakai ini. DWDM dan OTN. Next. Nah, jadi kalau DWDM point to point, kalau OTN itu point to multi point dia. Dia bisa lanjut. Terus? Nah, lanjut pertanyaan lagi. Boleh silakan? Baiklah, nama saya Aan Rizal, punya usaha WiFi juga di daerah Kabupaten 50 Kota. Yang saya tanyakan menyambung dari yang ditanyakan yang abang sebelumnya, itu bisa nggak jaringan internet aktif digabung dengan pasif? Dan yang saya tanyakan sekarang adalah yang pasifnya digabung dengan yang aktif. Yang contohnya itu adalah kita pakai SFP hub switch SFP gitu. Bisa nggak ponnya itu diganti SFP, terus yang SFP lain itu dijadikan aktif? Iya, misalnya itu kan ada port SFP. SFP-nya itu yang nyolok itu ada nggak alatnya yang buat kayak OLT yang pasif? Ya, mungkin itu bisa jadi solusi juga buat. Saya nangkap nih. Jadi gini, ya gini. Jadi sumbernya dari PON ya. Sumbernya dari PON, nanti di deliver lagi dari AON gitu ya. Ya, itu berarti kita beli perangkat akses ONU atau ONT yang gede. Jadi perangkat ONU atau ONT itu ada yang gede. Kalau ONU atau ONT itu, ini kalau di teknologi PON ya, ada OLT, ada ONT atau ONU. Jadi OLT itu server, ONT ini anaknya. Kalau OLT induk, ONT atau ONU ini anaknya. Berarti kalau misalnya mau gabungin, cari ONU atau ONT yang gede, yang kayak switch. Jadi sumbernya nanti dari PON, nanti dia bisa deliver lagi pakai fiber optic, tapi AON. Itu ada. Itu kita bisa pesan ke prinsipal Huawei kah, ZTE kah atau yang lain, kita bisa pesan. Itu kayak switch, tapi dia sebenarnya itu ONU atau ONT. Sumbernya itu pakai PON, deliver ke bawahnya pakai AON, bisa. Tapi di request dulu ke itunya, ke prinsipalnya atau ke distributornya. Ada nggak ONT yang gede gitu? Ada nggak ONU yang gede gitu? Namanya switch ONU atau switch ONT namanya. Ya dia kalau misalnya cari di Alibaba itu ketemu tuh, pasti ada.
Alibaba atau misalnya kalau di Tokopedia mungkin kayak susah nyarinya ya. Kalau di Alibaba, AliExpress ada. Oke, Cukup? untuk Pak Ardizal. Satu buku IP versi 6 untuk mendukung sistem operasi jaringan dan domain name sistem dari Pak Ono. Silakan Pak, diserahkan. Sip, ada lagi Bapak Ibu mau nanya? Wah, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yopi atas waktu dan tempatnya. Salam hormat, perkenalkan nama saya Riwan Dika Malik. Kebetulan saya juga mengelola salah satu backbone IT di salah satu universitas perguruan tinggi swasta di Kota Padang. Di sini yang ingin saya tanyakan, tadi saya cukup menarik karena kebetulan kami lagi implementasikan metro antar fakultas dan antar dua kampus yang berseberangan dari Bukit Tinggi ke Padang. Nah, tadi disebutkan jaringan metro itu bisa menghubungkan berfungsi untuk menghubungkan point to point, point to multi point, multi point to multi point. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, apakah untuk dalam satu core metro itu bisa mengakomodir 3 sekaligus point to point, ada point to multi point atau bahkan multi point to multi point dengan satu kabel itu? Itu yang sudah. Terima kasih Pak. Bisa, sangat bisa sekali. Tadi kan teknologinya kalau misalnya yang AON, yang biasa kan satu core itu difungsikan untuk TX, satu core lagi difungsikan untuk RX. Kalau teknologi yang satu lagi namanya WDM, Waveform Division Multiplexer. Jadi kalau misalnya pakai satu core itu bisa banyak link di situ, tapi memakai CWDM tadi. Jadi beli nanti ada perangkatnya tuh CWDM. Nanti kalau misalnya satu core itu bisa banyak, bisa 3 link, mau tadi 8 link tuh, 8 link maksimal bisa. Batasannya 8 link tadi, tergantung dari perangkatnya. Kalau dari perangkatnya bisa 4, kalau perangkatnya bisa 8, mau 8 link multi point to multi point jadi kan. Mau point to point juga boleh. Yang mana Pak? Kalau yang ini 64 nih, point to multi point 1 ke 64. Ya, kalau itu tuh PON. Satu core sampai 64 dibagi. Ya itu banyak. Jadi bisa ya metro, tapi ngomong-ngomong itu narik sendiri kabelnya Pak? Atau sewa atau pakai vendor ya? Wah, itu narik kabel sendiri berarti pakai vendor. Wah, kaya kampus ya Pak. Bisa. Nanti lihat transceivernya Pak. Transceivernya itu ngampu nggak dengan jarak segitu? Biasanya semakin jauh jaraknya, kapasitasnya nggak bisa tinggi-tinggi amat. Nah, kalau misalnya yang 800 giga itu maksimal cuma 2 kilo. Kalau 800 giga ya, kalau 100 giga itu bisa 100 kilo ada deh. Jadi nanti beli perangkat, itu SFP-nya dipisah aja, jadi SFP, cari SFP yang bagus. Kadang-kadang kalau misalnya merek, misalnya ya kita sebut merek aja ya, misalnya Cisco nih, itu nggak selalu harus pakai SFP atau transceiver Cisco, bisa pangkat yang lain juga gitu. Cari yang bisa jaraknya jauh, kalau mau metro tadi, gitu. Nah sekarang kita lanjut. Oke, sebentar Pak Yopi, untuk Pak Rio ada iya. cantik. Maaf Bu, ya. Ada lagi nih, ada ini. Untuk narik kabel katanya. Ya. Oh ya. Nah, lanjut, teknologi yang paling banyak dipakai oleh provider ya jaringan akses pelanggan. Nah, yang paling banyak ini kan teknologi PON ya, yang tadi ada PON, ada BPON, ada EPON, ada GEPON, dan GPON. Yang paling banyak itu dipakai adalah GPON, Gigabit Passive Optical Network.
GPON itu teknologinya gimana sih? Teknologinya itu dia pakai standar ITU-T. Downloadnya bisa 2,4 giga. Uploadnya sampai 1,244 giga. Terus dari si OLT induk ke modem ONT ONU itu dia memakai sistem komunikasi sendiri, jadi bahasa sendiri. Namanya apa? Namanya GEM. GPON Encapsulation Method. Jadi mereka antara si OLT dengan ONT induk sama anak, mereka punya bahasa sendiri. Gitu. Terus tingkat keamanannya udah pakai AES antara si OLT dengan ONT. Jadi itu ya. GPON itu teknologi dari PON yang standarnya dari ITU-T dan mempunyai protokol sendiri, GEM, terus sudah didukung dengan security AES, downloadnya 2,4 giga, uploadnya 1,2. Ini yang paling banyak dipakai di provider. Nah ini contoh penampakan barangnya, ini merek ZTE, OLT ZTE. Terus lanjut. Nah, topologi kalau PON itu seperti apa? Jadi dari OLT itu nanti habis itu lanjut ke OTB atau ODF. Itu antara OLT dengan ODF itu masih di satu ruangan, satu data center. ODF itu nggak ada Pak, kebetulan ODF-nya nggak dipasang. Nah, dari ODF itu baru nanti kabel outdoor. Jadi OLT dan ODF itu masih indoor di dalam data center, di dalam POP. Terus ditarik kabel keluar nanti ke ODC. Nah, ini yang paling kiri atas itu ODC. Itu mini ya, sebenarnya ODC itu gede. ODC itu yang kalau misalnya Bapak Ibu lihat di pinggir jalan gede itu kayak rumah kabel gitu, itu ODC biasanya. Nah, ini mini ini Pak. Mini ODC. Bisa dipakai. Ini mini tergantung kapasitasnya, kalau misalnya mau bangun untuk 1.000 rumah ya pasti nggak bisa pakai yang ini. Kalau misalnya mau dipakai untuk satu sekolahan aja bisa itu begitu. Terus dari ODC, Optical Distribution Cabinet, itu di dalam ODC ada splitter. Jadi satu dari OLT di splitter misalnya 1/4 ya. Jadi kalau di PON itu point to multi point, pembaginya tadi perangkat pasif, namanya splitter. Splitter itu ada di ODC sama ODP. Di ODC di dalam itu kalau yang di atas ya, yang alat peraga yang kita bikin itu paling kiri di ODC ada 1/4. Jadi satu sumber dari OLT itu bisa dibagi 4. 4 itu dibagi lagi masuk ke ODP. Di ODP itu splitter 1/16. Jadi kalau misalnya 4/4-nya dipakai ODP penuh, jadi 16 kali 4. ODP yang tengah yang dibuka. Ya, ini ODC, mini ODC, isinya itu splitter 1/4. Ini namanya join box atau closure. Jadi kalau misalnya ada penjambungan itu ditaruh di dalam sini. Terus nanti ke ODP. ODP ini 1/16. Jika seandainya ODC ini dipakai semuanya, ini kan 1/4 ya. Jadi ODP-nya ada 4. Jadi 4 dikali 16. Berarti bisa mengcover 64 modem untuk satu port di OLT. Satu port di OLT bisa sampai 64 modem. Ya, modem yang ini. Ini modem ini namanya ONT atau ONU. Satu port aja. Sementara ini ada berapa port? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali 64. Banyak ya. Satu perangkat doang ini. Kita bisa deliver banyak jaringannya. Jadi kalau misalnya di kampus mau diterapkan PON sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Gitu. Ini topologinya seperti itu. Next. Ini ada Pak di Bukalapak, Tokopedia ada ini. ZTE ini ada. Ada ini.
Kalau SCT ini harganya ya 4. Ini ada bisa banyak. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti diimplementasi di sekolahnya, diimplementasikan di kampusnya, itu bisa sekali ini teknologi PON ini. Nah, kita tadi topologinya tadi ada balik lagi. Tadi ada dari ODF sampai ke ODC ya. Dari OLT, ODF sampai ke ODC itu namanya segmen A. Dari ODC ke ODP segmen B. Dari ODP ke OTP, OTP itu sebenarnya itu doang, apa namanya, dari ODP itu sampai ke roset itu namanya OTP. Ataupun kalau misalnya roset di sebelum masuk ke rumah itu nanti ada sambungan lagi gitu, namanya OTP. Jadi segmen C. Terus kalau dari OTP ke roset namanya segmen D. Lanjut. Nah, segmen itu kita bagi. Kalau segmen A tadi itu backbone FTTH namanya. Jadi dari OLT ke ODC itu backbone. Kalau dari ODC ke ODP namanya distribusi. Kalau misalnya dari ODP ke arah rumah itu namanya akses. Jadi ada backbone, ada distribusi, ada akses. Nah, segmen D itu adalah di dalam rumahnya. Mau ditarik ke kamar 1, ke kamar 2 itu udah di segmen di dalam rumah. Downloadnya 2,4. Enggak, tetap segitu. Oh, kalau yang satu port itu dibagi. Satu port itu dibagi up to 2,4. Ya, jadi download dan upload 2,4 sama 1,2 itu per satu port ini. Jadi kalau misalnya ada 64 modem, jadi rebut-rebutan. Konsep up to. Iya, 15 mega segitu. Dibagi ya. 2,4 bagi. Masih lebih cepat. Ya, next. Ya. Oke, jadi induknya apa? Induknya OLT ya, OLT ini kayak server ya, Optical Line Terminal GPON. Yang penampakannya seperti itu. Ini kalau mereknya Huawei yang di situ ya. Kalau ini mereknya ZTE ini, kalau yang punya kami ini. Oke, next. Oke. Dari si OLT itu nanti ke ODF tadi ya, ODF. ODF itu kayak gini. Masih dalam satu ruang data center, satu POP dari si OLT nanti ke ODF atau ke ODP. Ke OTB. Dari OTB nanti baru ke arah kabel outdoor. Next. Nah, ODC yang di pinggir jalan tuh kayak gini, dia bukan kayak gitu ya. Kalau di Praga itu nggak mungkin segede itu kita masuk taruh di Praga gede banget. Jadi kita bikin mini, taruh di situ. Di ODC itu gede, kayak kabinet, memang gede gitu. Jadi satu ODC ini bisa 500 customer, 1000 customer itu banyak. Sampai 25.000 customer juga bisa. Next. Nah, ODP penampakannya ya, kayak di depan itu ODP, di dalamnya ada splitter 116, 18, 164 juga bisa. Next. Ada 116. Nah, ini penampakan splitter yang di dalam ODP itu kayak gini. Satu sumber itu nanti menjadi 16, satu sumber jadi 32, satu sumber menjadi 64. Ini splitternya cuma pembagi kaca doang. Jadi cahayanya cuma dibagi-bagi gitu. Jadi nggak perlu listrik. Jadi kalau misalnya mau implementasi juga murah itu modalnya. Kalau AWN beli perangkat lagi kan, beli 100.000. Iya, kalau 100 ribuan loh. Jadi kalau mau implementasi jaringan PON itu aduh, ini gampang loh, gampang. Oke, lanjut. Nah, kalau misalnya setiap sambungan itu nanti kan setiap ada ya.
Oh iya, iya, boleh, boleh, boleh. Nanya boleh. Sebelumnya perkenalkan, saya Devalio dari Institut Teknologi Padang. Sebelumnya saya pernah pelatihan jaringan komputer berbasis 5G di Huawei. Saya mungkin bertanya-tanya, Bang, splitter ini kekurangannya apa aja tuh? Soalnya pas pembahasan waktu di Huawei belum sampai di sana. Iya. Kekurangannya ya. Ya, kekurangannya yang paling saya sering temui itu kalau misalnya udah dipasang itu bisa jadi salah. Dia kan inputnya satu, dia 132, 116 gitu ya. Kadang-kadang nggak semua output yang oke, banyak yang nggak oke juga. Satu input misalnya 116 nih, itu 10 oke, 6 lagi mati atau misalnya jelek gitu. Kekurangannya banyak di situ. Dari pabrikannya, dari pabrikan yang pertama, ya konektor-konektornya jelek, terus kabel FO-nya mungkin ada yang ketekuk atau mungkin bahannya kurang bagus gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kekurangannya balik lagi sih ke vendornya. Vendornya itu bagus nggak bikin produknya gitu. Jadi kalau semakin mahal barangnya juga kualitasnya juga sesuai lah. Jadi kalau misalnya semakin murah itu banyak yang rusak tuh apa outputnya gitu. Ada harga ada rupa. Oke. Mau ya boleh. Boleh yang masih ada yang lagi deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Willy dari Tekombo. Itu mau tanya Bang, yang splitter itu ada redaman nggak? Iya. Redaman. Pertanyaannya hanya itu? Ya, pasti ada redamannya. Jadi di splitter itu kan dibagi ya, dibagi. Pasti ada loss-nya. 12, 14, 116, 18. Semakin gede pembaginya, semakin gede ini 18, 116, 132, itu loss-nya semakin gede juga. Yang namanya cahaya dibagi, pasti cahayanya nanti tinggal dikit gitu kan. Pasti ada redamannya. Gitu. Ada lagi nanya? Ada lagi nanya sebelum lanjut? Masih ada? Mau lanjut dulu atau mau kasih itu, Bu? Lanjut dulu ya. Oke, next. Nah, ini ini modemnya ya. ONT atau ONO. Ini kalau yang tadi induknya, ini anaknya nih. Ini anaknya nanti komunikasi sama induknya. Nah, kecepatannya tadi up to 2,4, downloadnya, uploadnya up to juga. Jadi up to itu maksudnya konsepnya berbagi. Jadi kenapa kalau misalnya pelanggan internet rumahan itu sering naik turun? Karena konsepnya berbagi. Satu port itu dibagi-bagi gitu. Oh, baginya tetap kenceng juga sih. Gitu. Pakai AES, autentikasinya udah. Oh, tergantung. Kalau misalnya teknologinya GEPON, GEPON, Ethernet itu pakai MAC address. Tapi iya, yang Ethernet. Kalau misalnya di EPON, Ethernet, Passive Optical Network itu pakai MAC address. Tapi kalau misalnya teknologi GPON, dia pakai teknologi protokol sendiri namanya GEM. GPON Encapsulation Method. Dia komunikasi sendiri. Ya. Oke, lanjut. Nah, layanan apa aja sih yang bisa dilewatin di teknologi PON ini? Banyak, internet bisa, VoIP bisa, IPTV bisa. Yang penting ada berbasis IP aja, itu bisa dilewatin. Tapi ingat ya, itu downloadnya itu 2,4, uploadnya 1,2 giga. Itu yang GPON ya. Kalau X GPON udah downloadnya 10 giga. Nah ini
masing-masing ONT itu bisa dilewatin tuh, IPTV bisa, internet bisa, mau telepon juga bisa. Oke, lanjut. Nah, kalau mau desainnya teknologi PON ini, itu kayak gitu tuh. Ini desain. Ini misalnya untuk ini contoh project kami ya, untuk area Padang gitu. Itu nah kabel yang warna hijau itu misalnya kabel 64 core misal ya, 64 core. Habis itu dibagi-bagi, dipecah nanti kabel 12 core gitu. Jadi desainnya kayak gitu. Dari topologi yang seperti tadi itu diimplementasikan di map itu kayak gitu. Dari OLT nanti ODP gitu. ODP-nya mau ditaruh di mana tuh? ODP-nya mau ditaruh yang di hitam-hitam itu. ODP-nya mau ditaruh di hitam. ODP-nya aja sebanyak itu, berarti customer-nya banyak lagi ya. Satu ODP itu 116. Berarti closure, Pak. Ya, jadi mecah dari kabel gede ke kabel kecil pakai kabel joint box closure itu. Pasif doang. Dibagi-bagi aja kayak gitu. Jadi 12 ke sana, 12 ke sana gitu. Jadi pembangunannya kayak gitu, gampang sekali ini teknologi PON ini. Jadi saya pikir pakai router. Enggak, Pak. Ya, kalau pakai AON ya pakai router atau pakai switch ya, kalau pakai PON enggak tuh dibagi-bagi gitu doang, kabel-kabel gitu doang dibagi-bagi. Gitu. Ada yang mau nanya? Ya ada dari apa guru SMK ada nggak ya nanya gitu? Ya, iya. Ada nggak guru SMK nanya? Ya, ya siapa tahu mau bikin bahan ajar tuh, udah bikin bahan ajar juga apa? Udah keren tuh peraganya. Ya, gimana Bu? Kurang kedengeran Bu? Iya. Budgetnya ya Bu ya? Berapa ya? Berapa ya budgetnya ya? Nanti kita bicarakan budgetnya Bu. Apa gini ya Pak? Kami kan Ya. tadi Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno. Ya. Kebetulan karena Bapak nanya tadi kan, yang dari SMK, guru SMK Ya. ya. Kebetulan, Dekat Ibu? Nah. kebetulan saya ngajar di SMK. Gitu Ya. kan. Ini kelas 2 ini Pak belajarnya. Bu kelas 2 ya? Kelas 2 SMK, TKJ, jurusan di teknologi jaringan WAN. Ya. Saya jujur dari tadi apa ya, ini menarik bagi saya, sangat menarik gitu ya. Cuma ya banyak gak ngerti istilahnya. Jujur. Santai Bu, santai. Kalau misalnya ngerti tanya aja Bu. Nah iya, kebetulan kan datang bertiga nih, makanya tadi ya itu apa ya, ternyata emang selama ini kita itu ngajarnya cuma teori aja ke siswa gitu kan. Ya. Kalau kayak bapak-bapak itu tadi kan udah ngerti pasang-pasangnya sampai yang instalasinya gitu ya Pak. Nah, ya saya jujur untuk yang lihat yang kabel fiber atau aja langsung belum pernah. Iya. Gitu kan. Iya. Ya. Itu makanya tadi Pak saya bilang kayak gitu kan. Ya betul-betul enggak rugi datang hujan-hujan dari Padang. Alhamdulillah, enggak rugi ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Tercapai juga besok semester 2 bisa ngajarin ini ke siswa gitu loh Pak. Mantap, mantap. Iya. Kapan-kapan bisa diundang ke SMK 8 Pak. Boleh, sangat boleh Bu, boleh. Kita udah kerjasama sama SMK 1 Kinali itu udah. Ya, SMK dia SMK Kinali itu SMK PK. Jadi dudinya itu dari kami, PT CIT. Ya. Itu Pak, yang bingung saya tadi tuh ngomongnya aja nggak bisa nih. Jipon, JEPON, gimana itu GEPON? Nah itu Ya. aja. Ya, kayak gitu. Iya. Kayak gitu aja. Terus tambah lagi di penjelasannya apa bedanya itu aja tadi. Ya. Makanya tadi mau nanya juga, takut diketawain nih guru nggak tahu gitu. Enggak apa-apa Bu. Ya, kalau bisa diulang lagi gitu. Oh, oke. Diulang lagi.
Ulang lagi teknologi PON itu apa-apa aja? Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Lagi teknologi PON. Masa, nah, balik lagi. Oh iya. Oh boleh siap. Nah. Oh iya. Ya. Ya. Selesai. Ya. Oke. Jadi teknologi fiber optik itu ada yang local area network kan, ada active optical network sama passive optical network. Kalau active optical network itu dari perangkat ke perangkat udah terhubung ke fiber optik. Ya, boleh. Nah, ini active optical network, Bu. Dari perangkat ke perangkat. Jadi satu transceiver ke satu transceiver dihubungkan oleh media kabel fiber optik. Namanya teknologinya active optical network. Ya, aktif itu perangkatnya butuh listrik gitu. Butuh listrik. Ya. Sekarang yang teknologi kedua namanya passive optical network. Ya, dia juga perangkat aktif, tapi pembaginya perangkat pasif. Ya, pembaginya perangkat pasif. Kalau misalnya AON itu point to multi, point to point, point to point. Kalau PON point to multi point, dari satu sumber ke banyak tujuan, dari satu induk ke banyak anak. Itu teknologi PON. Nah, sekarang di teknologi PON itu apa aja sih di teknologi PON? Yang pertama itu ada induknya namanya OLT, Optical Line Terminal. Ini induknya. Lalu dari induk, itu satu port di induk bisa dipecah menjadi 64 modem. Dari satu port induk OLT bisa dipecah menjadi 64 modem. 128. Oke. Dia maksimal ada sampai 128 ya. Satu port itu bisa dipecah jadi 128. Itu tergantung teknologinya. Kebetulan alat yang saya bawa ini satu port bisa dipecah menjadi 64 banyaknya modem. Satu port doang, Bu. Kalau ini satu port ke satu port. Cuma satu ya, Bu ya. Ini dari satu port ke 64 modem. Banyak sekali yang bisa kita bangun dengan teknologi PON ini. Jadi OLT, habis itu dari OLT lanjut ke ODC. ODC ini di dalam ODC ini ada splitter. Jadi satu sumber masuk ke satu input. Splitter yang dipakai di sini 14, satu input, 4 output. Di 4 output itu satu saya pakai ke ODP. Dari 4 tadi dibagi lagi, satu input menjadi 16 output. Jika di ODC itu saya pakai semuanya, ODP-nya ada 4, berarti 16 kali 4. Gitu. Ini untuk satu port aja. Apalagi kalau misalnya saya pasang port semuanya, jadi bisa banyak nih modemnya. Nah, oke, gitu Bu kira-kira. Itu konfigurasinya apa? Konfigurasinya kayak mirip kayak konfigurasi switch atau router. Jadi isi dari si OLT ini itu konfigurasinya VLAN aja. Jadi masing-masing ONT dan ONO itu dibagi-bagi berdasarkan VLAN. Jadi main-main VLAN aja di situ. Jadi memang fungsi layer 2 di situ. Tapi dia bukan router ya. Dia ini fungsinya di layer 2. Jadi pembagi. Kalau misalnya butuh router, nah nanti pakai MikroTik di atasnya. Ya, kecepatan yang di GPON itu downloadnya 2,4 giga, uploadnya 1,2. Kalau di AON tergantung dari kapasitas transceivernya. Bisa sampai 100 giga, tapi tergantung perangkatnya juga.
Pak, apakah perangkatnya mampu untuk deliver 100 giga atau enggak gitu. Ya. Ya, boleh, boleh. Boleh? Ya. Ya, Mas Yofi, Ya. Saya sebagai teman-teman operator mau membacakan ada pertanyaan dari Zoom nih. Dari Muhammad Rian Hardian, menurutnya bagaimana cara membuat jaringan backbone 10G dan apa saja alat yang diperlukan? Lalu kabel FO outdoor spek jenis apa yang dapat digunakan untuk jarak 200 meter lebih dengan kecepatan 10G? 200 meter. Ya, sementara ada 3 pertanyaan lagi. Itu dulu. Ya, satu-satu dulu. Jadi backbone 10 giga. Mungkin boleh bisa diulang lagi? Oke. 10 giga. Bagaimana cara membuat jaringan backbone 10 giga? Jaraknya 200 meter lebih. Oh iya. Jaringan ya, balik lagi kita mau AON atau PON. Kalau AON itu tinggal memakai dari switch ke switch atau router ke router, memakai transceiver yang 10 giga. Transceiver apa aja yang bisa 10 giga? Ada SFP plus, ada XFP. Nah, nama transceivernya itu. Jadi memakai transceiver itu lalu dihubungkan ke kabel. Kabelnya tipe apa? Kabelnya bisa terserah, mau pakai aerial boleh atau mau pakai ducting boleh, tergantung mau ditaruh di mana kabelnya. Kalau mau ditaruh di tiang itu pakai kabel aerial. Kalau mau kabelnya bawah tanah pakai kabel ducting. Kalau mau lebih murah kabel-kabel hybrid namanya ADSS. Nah itu. Ya. Ini pertanyaan tambahan ya. Kalau saya pakai kabel, kan sekarang banyak dijual kabel-kabel fiber buat drop wire tuh. Kalau saya pakai drop wire gimana? Bisa aja, pakai kabel drop wire bisa aja. Murah, sangat murah. Cuma nanti kalau misalnya ada gangguan, nanti kena layangan putus. Ya, kalau misalnya banyak gangguannya, gitu. Banyak gangguannya. Kalau misalnya kabel yang untuk outdoor itu kabelnya kuat, pelindungnya kuat gitu. Harganya kuat juga. Iya, murah banget kalau yang 1 core itu. Bisa aja pakai yang itu. Nah, balik lagi, kalau misalnya pakai drop wire 1 core untuk menciptakan jaringan link, itu kita memakai WDM 1 core. Untuk TX dan RX kita memakai teknologi WDM. Kalau SFP-nya bidireksional namanya. Ya, SFP bidireksional. TX dan RX digabung menjadi 1 core, dipisah melalui panjang gelombang. Kalau memakai drop wire, ini sangat bisa aja. Cuma nanti troubleshoot-nya. Gitu. Ya. Ada lagi mau pertanyaan? Oke, Ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Muhammad Rian ya. Ya. Ada 2 pertanyaan lagi dari Zoom. Boleh saya menanyakan lagi? Ya. Ini dari Ardiansyah, guru SMKN 2 Pinrang, Sulawesi Selatan. Masih awam tentang OLT untuk membagi dari 1 fiber optik ke beberapa fiber optik. Apakah pembagiannya hanya sebatas signal cahaya dari fiber optik saja atau juga bisa bagi bandwidth per fiber optiknya? Oke. Kalau kita kali dibaginya itu ya melalui splitter ya. Jadi kalau melalui splitter itu dibagi hanya cahaya itu saja. Jadi tidak bisa dibagi bandwidthnya, nggak bisa dibagi. Kalau di sisi layer satunya kabelnya. Nah, itu cuma pembagian cahaya saja. Kalau mau bagi bandwidthnya itu di mana? Itu fungsinya ada di ONT sama OLT-nya. Jadi OLT sama ONT ini punya fitur yang namanya QoS. Fitur QoS inilah yang akan nanti mengatur-ngatur si bandwidth ONT modem ini mau dapat berapa.
Nah, itu mau kalau ngatur bandwidth tinggal di settingnya di perangkat. Kalau dibagi-bagi berdasarkan kabel, itu cuma bagi cahayanya aja. Tidak ada pembagian bandwidth di sana. Bandwidthnya full. Kalau di kabel ini bandwidthnya full, dibagi-baginya itu di fitur QoS-nya. Iya. Kalau misalnya di rumah itu 10 mega gitu kan, langganan 10 mega, yang berarti QoS-nya di setting 10 mega. Kabelnya bisa sampai up to 2 giga gitu downloadnya. Gitu. Oke. Ya, itu jawaban dari Mas Yopi. Untuk Mas Ardiansyah selaku guru SMKN 2 Pinrang. Ada satu lagi Mas Yopi. Ya. Cuman namanya disamarkan. Jadi menurutnya bagaimana pendapat menurut Mas Yopi kalau memang di suatu area perumahan tidak menerapkan kabel giber udara dan hanya menerapkan kabel jalur tanah? Ya, perumahan. Bukankah infrastruktur akan memakan lebih mahal banyak biaya sehingga penyedia layanan internet akan lebih berpikir ulang untuk mengaplikasikan infrastruktur fiber? Di era digital saat ini kita sering menggunakan Netflix, Disney Hotstar, Meta dan lain-lain. Ya. Kalau misalnya pembangunan itu balik ke providernya ya, apakah providernya kalau provider gede itu mesti modalnya gede. Jadi kalau misalnya pembangunan satu rumahan aja udah kecil bagi mereka. Nah, kalau misalnya perbedaan antara modal pembangunan di udara, tiang pakai bawah tanah, itu memang lebih mahal yang bawah tanah. Lebih mahal yang bawah tanah. Itu bisa sampai 2 kali lipat. Nah, itu yang mahal itu di mana? Yang di mahal itu di jasanya. Jasa untuk menggelar kabel di bawah tanah. Kalau misalnya di udara lebih murah, tapi yang lebih mahal di udara itu apanya? Materialnya, material tiangnya gitu ya. Kalau di bawah tanah itu yang paling jasanya itu mahal. Ditambah lagi itu mesti dipakai pelindung, pakai subduct namanya. Nah, biasanya provider akan lebih memilih yang udara daripada yang bawah, yang ducting. Tapi beberapa kota, di pengalaman saya bekerja, itu di beberapa kota, nah, saya sebut aja di Batam. Di kota Batam itu mewajibkan ducting. Itu di kota Batam itu indah sebenarnya, nggak boleh itu kabel udara, tapi diwajibkan sama pemerintahnya pakai ducting. Ya mau nggak mau providernya harus ngikutin, padahal modalnya tinggi. Ya mau nggak mau providernya harus ngikutin gitu. Harganya dari naik, tapi harga langganan internetnya tetap sama aja Pak, cuma di providernya aja modalnya gede. Modalnya lebih lama. Oke, Jadi jika disimpulkan penerapannya lebih mahal untuk jalur tanah ya, karena biaya jasa. Ya. Jadi menurut Mas Yopi itu direkomendasikan penerapannya melalui jalur udara. Ya, ketiga pertanyaan tadi udah terjawab. Terima kasih Mas Yopi. Ya. Mau masih ada pertanyaan lagi? Ya, Pak. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasman dari SMK 1 Bukit Tinggi. Sebelumnya kami di sekolah alhamdulillah sudah mengimplementasikan jaringan fiber di sekolah. Antar ruangan di sekolah itu sudah pakai fiber, dan sampai hari ini sudah 43 titik kami pasang. Cuman teknologi ini kami dapatkan hibah ketika kerjasama dengan Abjatel ketika itu, dan kami ada melaksanakan pelatihan untuk guru SMK se-Sumatera Barat. Yang untuk implementasi awal itu semuanya bagian dari ODC-nya itu dipasang langsung dari Abjatelnya, dan kami tinggal memakai dan menambah titik. Nah, kendalanya ketika kami lihat infrastruktur yang Pak Upi buat di depan dari OLT itu langsung masuk ke ODC, langsung ke closure, dan langsung ke ODP, dan langsung ke ONT-nya. Nah, sementara kalau kami di topologinya itu dari OLT itu masuk dulu ke suite manageable.
Nanti dia dari switch manageable-nya baru didistribusikan kembali ke ODC-nya. Nah, sehingga kendalanya switch manageable kami yang dikasih itu ada 24 port. Sampai sekarang portnya sudah penuh. Nah, kita mau menambah ada sekitar 60 titik lagi. Jadi setelah kita coba-coba apakah OLT-nya yang tidak support dengan langsung sudah ada teknologi switch manageable di dalamnya atau enggak, itu kita kurang juga tahu. Udah kita coba-coba oprek belum berhasil gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana trik atau solusi untuk menambah distribusi yang dari OLT ini bisa menghandle seluruh titik baru yang mau kita pasang tersebut. Itu aja, Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Tapi maaf saya balik nanya. Itu teknologi PON atau AON Pak? OLT kah atau switch? Benar-benar OLT ya? Hah? Iya. Itu OLT atau switch? Satu port itu mau dibagi-bagi atau lurus aja? Ya, ujung perangkat yang di ujung itu switch. Yang di tempat di kelas-kelas itu switch. Pakai ONT, pakai ONU. Oh iya, berarti teknologi PON ya. Itu kalau boleh tahu OLT-nya apa? Teknologinya IPON kah? GEPON kah? GPON atau IPON? Yang banyak-banyak dijual itu EPON, Ethernet Passive Optical Network. Satu port itu bisa dibagi berapa Pak? Satu port. Ya, satu port kan bisa dibagi-bagi banyak tuh. Ini contoh saya ya, satu port nih. Satu port itu masuk ODC. Dari satu ODC, dari satu keluaran ODC bisa dibagi banyak 16 di ODP. Itu ya. Nah, Bapak gimana pembagiannya? Satu port. Oh, oke. Untuk satu port di OLT ada 43 ONU. Oke. Berarti masih banyak dong kosong di OLT-nya. Masih banyak ya? Oke, masih banyak kosong ya di OLT-nya ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara dari OLT-nya masuk dulu ke switch manageable, dari switch manageable baru ke ONU. Kayaknya kebalik deh Pak. Ya OLT langsung ke ONU biasanya. Soalnya yang komunikasi si modem ini, ONU atau ONT ini, dia cuma bisa komunikasi dengan si OLT. Dia nggak bisa komunikasi dengan perangkat lain. Karena mereka punya protokol sendiri untuk komunikasi. Jadi kemungkinan itu switch-nya di atas dulu, habis dari switch baru ke OLT, dari OLT baru ke ONU. Tapi pertanyaan Bapak tadi bagaimana cara menambahnya gitu ya. Cara menambahnya yang pertama, mungkin dipelajari dulu secara seksama, itu teknologinya apa, misalnya apakah IPON kah, atau GEPON kah. Nah, masing-masing teknologi itu punya spesifikasi yang berbeda. Misal kalau IPON, dia bisa dibagi 132 atau 164. Kalau GPON, dia bisa dibagi 1 ke 100. Itu bisa lebih banyak, kalau 64 132 gitu. 128 maaf. Dari 64 ke 128. Nah, kalau misal mau banyak, yang pertama pelajari dulu seksama, yang kedua mungkin di-upgrade perangkatnya Pak. OLT-nya diganti. OLT-nya diganti, mungkinnya sebelumnya teknologi IPON diganti ke teknologi GPON. Nah, yang di bawah itu nanti tinggal diimplementasikan aja, bisa ditambah aja. Atau di OLT itu biasanya kan ada port-portnya Pak. Jadi kayak gini ya. Ini kebetulan yang baru dipasang itu 8 port. Sebenarnya dia bisa dipasang lebih banyak lagi. Nah, jangan-jangan itu di OLT-nya bisa ada slot untuk nambah portnya. Kalau misalnya masih ada slot untuk nambah port, ditambah dulu slotnya. Jadi bisa memperbanyak untuk ke arah-arah aksesnya nanti. Kira-kira gitu Pak. Kira-kira apakah sesuai? Nah, ini kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut nanti bisa Pak. Ada lagi pertanyaan? Yang siswa-siswa SMK nggak ada yang nanya nih. Ngerti ini? Emang ngerti ya? Siswa SMK ngerti nggak kira-kira? Ini gampang kok, nggak sulit. Nggak sulit. Ini
Kalau misalnya siswa SMK nanya, ini dikasih voucher training nih. Training mikrotik ya, training mikrotik sertifikasi internasional 1.500K, 1,5 juta. 1,5 juta voucher training. Siapa yang mau? Ayo. Ayo. Yang siswa SMK ya. Ada yang nanya nggak? Hah? Dapat voucher training nih, voucher training, voucher sertifikasi mikrotik 1,5 juta. Nggak ada yang mau? Ayo boleh. Assalamualaikum, saya Nasrulhuda dari siswa SMK 1 Melintang yang ingin bertanya. Kan di OLT-nya ada 8 port. Satu portnya bisa dibagi 128 sesuai dengan alatnya. Jadi kalau di 8 port jadi dikali 128 jadi kan banyak jadi kliennya. Ya, lebih dari 1.000. Apakah perlu penambahan kecepatan cahaya atau hanya aplikasi OLT, alat OLT-nya aja yang berfungsi? Cukup sampai. Penambahan cahaya, maksudnya amplifier penguat. Oh oke. Ini mantap nih pertanyaannya Bang. Apakah cukup di satu port itu, jadi tadi 128 ya. Kebetulan yang perangkat kami ini dia 164. Jadi tergantung si transceiver SCP-nya. Kalau transceiver SCP-nya pakai yang lebih gede lagi itu 128. Kalau kebetulan kami pakai yang 64. Oke, kita asumsi ini 128 ya. Apakah nanti semuanya 128 itu apakah cukup? Kenyataannya di lapangan itu kira-kira mungkin ya banyak yang tidak cukup. Kenapa? Karena banyak faktornya. Banyak keredaman yang terjadi di kabel fiber optik itu. Kalau misalnya kabel fiber optik itu misalnya ketekuk atau mungkin ada yang bakar. Ada kebakaran. Itu ada redamannya naik. Impact-nya apa? Impact-nya itu banyak modem-modem yang loss. Modem-modemnya loss. Kenapa? Karena kehilangan cahaya dari si sumbernya. Itu. Kalau misalnya kejadian seperti itu, kita bisa menambah amplifier. Untuk di sistem OLT ini, kita bisa nambah amplifier. Nama teknologinya EDVA. Itu bisa ditambah amplifier. Tapi kalau misalnya pakai EDVA itu akan ketergantungan dengan amplifier tadi. Seandainya kalau amplifiernya rusak, modemnya pasti mati. Jadi biasanya provider itu akan menganalisa jangan sampai memakai amplifier. Kenapa? Nanti ketergantungan dengan amplifier tadi gitu. Kalau misalnya pakai amplifier bisa, tapi faktanya biasanya di lapangan itu kebanyakan provider kalau bisa jangan pakai amplifier gitu. Wah, ini bagus nih pertanyaannya. Apakah bisa pakai penguat cahaya atau tidak? Bisa ini. Di teknologi PO ini bisa pakai penguat cahaya. Ada lagi pertanyaan bagus nih. Oke, dapat voucher ya. Training di training silakan didokumentasikan dulu Pak Yopi. Ya? Dokumentasikan dulu. Oh, itu gue foto dulu, Be. Oke. Randi, silakan didokumentasikan yang menerima voucher training dari Carano Integrasi Teknologi. Ya. SMK Lembah Melintang. SMK 1 Lembah Melintang. Bagus banget pertanyaannya. Oke, terima kasih. Ya, kita masih ada waktu sampai jam 11 dengan Pak Yopi sebelum kita lanjut dengan Pak Teddy di jam 11 tepat. Oke. Oh iya. Udah lewat ya? Oh, udah lewat ya. Iya. Berarti udah masih ada lagi? Nah, terakhir, masih ada lagi? Masih ada lagi kah pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu atau udah selesai? Atau kita serahkan yang tadi sudah bertanya, Pak? Oh iya, ini tadi ada lagi bentar. Bentar, Bu, masih ada satu lagi, Bu. Oh iya, silakan. Oke, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Tego dari salah satu SMA swasta di Kota Padang. Jadi saya ingin bertanya, kan dari teman-teman dan abang-abang semua tadi kan bertanya kan, keren kan? Pertanyaan kan tadi keren-keren kan? Apa itu ini itu kan? Maksud ibu tadi. Saya sebenarnya sama ibu tadi, belum paham. Jadi pertanyaan basic sebenarnya. Apa kalau kita anak-anak baru, ada orang awam misalkan terjun ke fiber optik, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pelajari gitu? Keren banget pertanyaannya.
mulai belajarnya dari mana gitu kan? Ya, mulai belajarnya yang pertama teori dulu. Teknologi fiber optik itu seperti apa? Yang banyak dipakai itu apa? Yang banyak dipakai itu yang tadi, ya, AON, PON. Itu harus pelajari dulu teorinya. Kalau udah paham teorinya, nanti praktek. Nanti praktek bagaimana cara menyambung kabel fiber optik. Nah, habis disambung nanti ngerapiinnya gimana gitu. Nih cara belajarnya itu ya, yang pertama belajar teori dulu. Wajib dulu belajar teorinya. Kenapa? Kalau misalnya langsung praktek nggak tahu teori, itu nanti ibarat naik tangga itu langsung loncat gitu. Nah, jadi dari bawah dulu teori, nah, pelajari dulu sistem komunikasinya seperti apa, perangkat-perangkatnya apa saja, teknologinya apa, topologinya seperti apa, baru lanjut belajar prakteknya. Belajar bagaimana menyambungnya, belajar bagaimana cara cara membangun topologinya seperti apa, desainnya seperti apa gitu. Jadi seperti itu jawabannya. Masih ada lagi? Ya, belajarnya yang pertama kalau di SMK ya, sekolah, mudah-mudahan di SMK-nya ada pelajaran itu ya, mudah-mudahan. Ya. Kalau mau belajarnya di mana ya, kebetulan kita belum buka ya untuk fiber optik. Mungkin bisa jadi nanti kita buka untuk pembelajaran fiber optik gitu. Dari SMA ya? SMA, iya dari SMA. Jadi pertama kita belajar online dulu teorinya. Kalau mau praktek nanti bisa ikut pelatihan-pelatihan fiber optik, dicari aja di internet ya pelatihannya. Oh siap. Ada bukunya ya. Yeah. Nanti ada dapat buku fiber optik ya, Pak ya. Oh siap. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada lagi, mungkin sekian saja. Banyak mohon maaf kalau misalnya ada banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Tadi ada beberapa penanya yang belum sempat kita kasih merchandise-nya. Silakan, ada Pak Nasman tadi, Bu Reno, sama silakan Pak. Pak Ono bisa serahkan langsung Pak Ono. Iya. Yang bertanya. Bu. Silakan Pak Nasman.